Batu raksasa itu akan diangkat, dipotong menggunakan gergaji berlian, lalu dimasukkan ke dalam mesin penghalus sebesar Gunung Fuji hingga seluruh permukaannya benar-benar halus. Kemudian sebuah pegangan raksasa akan dipasang menggunakan sekrup titanium untuk membuat batu curling yang lebarnya hampir 3 meter. Batu itu lalu ditempatkan di atas hamparan es raksasa di Antartika dan ditarik ke depan oleh 2 truk derek raksasa, sementara 30 pemain menyapu es di depannya agar batu tersebut dapat meluncur dengan mulus. Namun karena batu itu akan memiliki berat sekitar 18.000 kg, jika salah satu pemain terpeleset, akibatnya pasti tidak akan berakhir dengan baik. Mereka memukul gembok itu dengan palu godam, lalu mencoba membukanya dengan pemotong baut. Dan ketika mereka tidak berhasil, perusahaan itu menyebut gembok tersebut tidak bisa dibobol. Namun seorang YouTuber memotong selembar aluminium dari kaleng minuman, menyelipkannya ke dalam silinder gembok dan mengaitkannya ke sisi lainnya. Saat ia menariknya, gembok itu langsung terbuka. Hal itu membuktikan bahwa klaim pemasaran mereka adalah kebohongan. Karena kejadian itu, perusahaan tersebut mengirimkan pesan-pesan ancaman kepadanya dan akhirnya menggugatnya ke pengadilan. Namun di persidangan mereka mengakui bahwa tekniknya memang berhasil dan pada akhirnya mencabut gugatan tersebut. Setelah itu, sang YouTuber terus membobol gembok-gembok lain milik perusahaan tersebut dan mengunggah lebih banyak video. Pada siang hari, sinar matahari akan masuk melalui sebuah lorong di dalam gunung hingga mengenai kawat logam. Sinar matahari itu akan memanaskannya, membuat logam tersebut sedikit berubah bentuk. Perubahan kecil itu akan mendorong roda gigi jam bergerak maju, sehingga tetap selaras dengan posisi matahari. Pada saat yang sama, sebuah pendulum raksasa akan berayun di dalamnya, menggerakkan roda-roda gigi yang menghitung waktu. Karena itu, setiap tahun jarum kecil akan bergeser 1 langkah. Setelah 100 tahun, jarum abad akan bergerak. Dan setiap 1000 tahun, jam tersebut akan menampilkan milenium baru. Saat ini jam itu masih dalam tahap pembangunan. Namun ketika selesai, jam tersebut dirancang untuk terus berjalan selama 10.000 tahun ke depan. Pernah kepikiran, gimana kalau semua manusia di bumi dijadikan eksperimen? Misalnya, anggota tubuhmu akan terlipat ke dalam sebelum kamu tertekan rapat di antara tubuh orang lain. Tubuh mereka akan menghimpitmu dari segala arah hingga membuatmu terkunci di tempat. Lalu semakin banyak tubuh yang menumpuk di atasnya sampai seluruh manusia di bumi menyatu menjadi satu kubus manusia raksasa. Jika dipisahkan antara pria dan wanita, tumpukan pria akan menjulang melewati gedung-gedung pencakar langit, mencapai lebih dari 2000 kaki tingginya. Sedangkan tumpukan wanita akan mencapai sekitar 100 kaki lebih pendek. Namun jika digabungkan, tingginya akan melebihi 3 gedung Empire State yang ditumpuk menjadi satu. Atau pada eksperimen lain, jika tubuhmu yang sudah meninggal dihancurkan dan dipadatkan menjadi sebuah kubus, ukurannya hanya akan memakan ruang sebesar sebuah koper. Dan jika hal yang sama dilakukan pada seluruh 8,2 miliar manusia di dunia, kubus-kubus itu hanya akan menutupi area yang kira-kira sama dengan salah satu bandara di John F. Kennedy International Airport. Namun jika ukuran peti mati juga dihitung, pemakaman normal untuk semua orang akan membutuhkan ruang sekitar 8 kali lebih besar. Itulah sebabnya beberapa pemakaman di berbagai tempat mulai kehabisan lahan. Dan pada eksperimen gila lainnya, jika semua manusia yang hidup di bumi di blender lalu dibentuk menjadi satu bola daging raksasa, kamu mungkin mengira ukurannya akan sangat besar hingga sulit dibayangkan. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Hal ini karena tubuh manusia sebenarnya tidak memakan banyak ruang jika dipadatkan. Secara total, seluruh 8 miliar manusia di bumi yang digabungkan akan memiliki berat sekitar 1 triliun pon. Dan ketika dipadatkan menjadi satu bola daging raksasa, diameternya hanya akan sedikit lebih dari setengah mil. Bayangkan, saat Tuhan sudah memberikanmu fisik yang sempurna, tetapi kamu lebih memilih untuk merombaknya dan mempersulit hidupmu sendiri. Misalnya, saat dia makan, sup akan langsung keluar melalui lubang-lubang di pipinya. Karena itu, dia memasang sumbat padat untuk menjaga agar makanannya tetap berada di dalam. Dia mendapatkan tindikan pertamanya pada usia 13 tahun dan kemudian semakin tertarik dengan hal tersebut. Seiring waktu, dia memasang aksesori yang semakin besar pada tindikannya, sehingga lubang-lubang itu sedikit membesar setelahnya. Setelah bertahun-tahun, ukurannya menjadi sangat besar, hingga sebuah hotdog bisa melewatinya. Selain itu, ada orang yang membelah lidahnya menjadi 2 menggunakan laser yang memotong jaringan sambil membakarnya. Selanjutnya, dia membentuk giginya menjadi lebih runsing, dan seluruh tubuhnya ditutupi tato berbentuk sisik hijau yang membutuhkan lebih dari 700 jam untuk diselesaikan. Dia juga menambahkan tonjolan buatan pada dahinya, tanpa menggunakan anestesi. Proses tersebut sangat menyakitkan hingga membuatnya muntah dan mengalami gangguan persepsi sementara. Selain itu, perubahan pada gigi dan lidahnya membuatnya kesulitan berbicara, sehingga ia harus menjalani terapi untuk belajar berbicara dengan lebih baik kembali. Tapi tidak semua manusia ingin merombak tubuh mereka. Ada juga yang ditakdirkan merubah tubuhnya karena suatu hal, misalnya kecelakaan. Saat mencoba melihat sarang burung, ia tanpa sengaja menyentuh kabel listrik bertegangan tinggi. Seketika itu juga ia terpental ke tanah dan wajahnya mengalami luka bakar yang sangat parah. Bahkan setelah proses pemulihan, matanya tertutup oleh jaringan kulit, hidungnya tidak lagi terbentuk seperti semula, dan terdapat 2 tonjolan kulit di area tempat mulutnya berada. Karena takut menunjukkan dirinya di depan umum, ia lebih sering berada di dalam rumah pada siang hari. Namun seiring bertambahnya usia, ia mulai berjalan di sepanjang jalan raya pada malam hari. Warga sekitar yang melihat pria dengan wajah yang sangat berbeda itu merasa terkejut, sehingga mereka memberinya julukan Charlie No Face.